kita berada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena mereka, saya percaya punya persiapan yang luar biasa untuk boleh membawa kita menikmati hadirat Tuhan. Maka layaklah kita mengucapkan terima kasih pada mereka, berikan aplaus pada mereka. Kami dari Yayasan Kasih Tulus kembali mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk boleh membagikan sesuatu kepada kita sore dan malam hari ini. Terima kasih khususnya kepada mentor saya, guru saya. Saya bilang kalau saya masih muda, saya masih jauh di bawah beliau. Gembala saudara di sini, itu ada gembala yang luar biasa. Saya ini buah daripada pelayanannya, dan dia udah punya cucu-cucu buah dari pelayanan saya. Jadi saya mau rindu sore ini kita semua yang datang sore ini bukan sekedar mau dengar firman, bukan sekedar mengambil sesuatu, tapi saya rindu kita semuanya memberi sesuatu kepada orang lain. Amin. Rindu sama. Jadi kalau saya sudah berhasil, saya katakan saya sudah berhasil. Ada yang di sini yang merasa sudah berhasil? Ayo percaya diri dalam Tuhan, aku sudah berhasil. Pasti kita sudah banyak melewati berbagai hal dalam hidup kita. Amin. Ayo hargai itu pertolongan Tuhan yang menjadikan kita berhasil melewati segala sesuatu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang datang beribadah terus ke gereja, kita yang sering dengar firman Tuhan, pasti kita merasa takjub dengan apapun yang Tuhan sampaikan. Nah, pasti kita sering terheran-heran kalau kita mau masuk ke dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang harus membuat kita, wah, ternyata Tuhan ini luar biasa. Maka menurut saya adalah orang-orang yang paling malam kalau setiap hari Minggu pergi ke gereja, bahkan ikut FA, melakukan banyak kegiatan pelayanan, tapi nggak pernah nikmati Tuhan, nggak pernah menikmati apa sih yang Tuhan janjikan di dalam hidup ini. Itu terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang yang sharing kepada saya, selalu bilang, "Bu, gimana bisa seperti Ibu?" Kemarin ada anak-anak muda datang ke tempat kami, bahkan ada satu orang yang tanya ke saya, "Gimana caranya supaya benar-benar apa yang kita dengar dari Tuhan ini bisa terjadi?" Maka sore ini saya mau ngajak kita dengan waktu yang singkat ini, bagaimana kita bukan sekedar kagum, bukan sekedar takjub dan sekedar tahu dengan firman Tuhan. Sebab hal itu sudah dialami oleh orang yang dahulu, bahkan melihat Tuhan Yesus langsung. Ayo kita baca ayatnya. Kita baca dari Lukas 4 ayat 31 sampai 32. Lukas 4 ayat 31 sampai 32. Ya, dikatakan di sana, yuk sama-sama baca. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Amin. Maka saya katakan tadi, saya percaya setiap kita baca firman Tuhan, setiap kita dengar firman Tuhan, sebenarnya ada suatu kuasa yang menggerakkan kita untuk kita merasa damai dan tenang. Amin. Setuju dengan saya? Ketika kita baca firman Tuhan, itu enggak ada bandingannya dengan kata-kata semangat dari orang lain.
di Kapernaum ini. Dia juga sampaikan, dia bisa menjadi guru yang menunjukkan kewibawaannya di dalam mengajarkan firman Tuhan. Semua orang takjub dengar. Nah, sore ini saya mau ngajak kita semuanya, kira-kira kita pengen tahu gak apa yang Tuhan sampaikan kepada tadi orang di Galilea, orang di Nazareth, orang di Kapernaum yang membuat orang takjub tadi. Kita mau tahu apa yang dia sampaikan? Dan sore ini saya gak mau kita cuma takjub. Kita mau nikmati apa yang dia bilang. Sebab tadi kita nyanyikan bahwa dia Tuhan yang gak pernah gak tepati janjinya. Apa rupanya yang dia sampaikan? Sehingga orang begitu takjub. Wah, luar biasa itu. Bahkan ada yang tanya, itu siapa? Kok hebat kali kayaknya. Perkataannya, kuasanya luar biasa. Kalau di ayat yang 33 ini, sampai ada orang di tengah-tengah Kapernaum itu ya, lagi di rumah ibadat itu, ada yang kemasukan roh teriak-teriak, "Hei Yesus!" Apa emang yang disampaikan? Ayo kita dengar. Ini Tuhan sendiri yang sampaikan. Dan ini yang dia sampaikan kepada kita sore ini. Kita baca di atasnya ayat 17-nya. Ayat 17-nya dikatakan di sana, nih, dia masuk ke rumah ibadat, kemudian dikasih sama dia apa? Ayo baca. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di rumah ibadat ini bukan cerita Superman, bukan cerita yang hebat-hebat tentang pahlawan, bukan. Bukan cerita komik yang seru, novel yang seru, bukan. Ternyata kepada Yesus dikasihkan kitab Nabi Yesaya. Ternyata kitab yang sebentar lagi kita juga akan baca, ini sudah membuat orang-orang dari zaman Yesus itu terkagum-kagum dan terheran-heran. Saya nggak tahu apakah nanti setelah kita dengar apa isi yang dibacakan oleh Tuhan Yesus itu akan membuat kita terkagum-kagum dan membuat kita menjadi orang berbeda atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya percaya, bagi saya pribadi, inilah yang membuat saya bisa sampai sekarang berdiri di tempat ini. Apa dikatakan di sana? Dikatakan di sana, ayo baca ayat berikutnya, di mana ada tertulis, ayat 18-nya. Yuk baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sampaikan ayat pasal Yesaya. Ini kata-kata ini kalau kita baca ini ada di dalam Yesaya 61. Kepada Tuhan ternyata diberikan ayat Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2. Ini yang Tuhan bacakan. Dia katakan di sana menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ini ternyata yang membuat orang lain takjub. Semua orang yang mendengar tentang dia takjub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kira-kira kabar baik apa yang akan didengar orang miskin sehingga membuat dia takjub dan senang? Kira-kira kabar baik apa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya selalu katakan di dalam perjalanan kehidupan pelayanan kami bahwa saya nggak mau kita cuma dengar kabar baik, tapi saya rindu kita juga memberikan kabar baik bagi orang lain. Kita boleh menjadi pemberi kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik apa yang perlu didengar orang miskin?
melihat kami, melihat saya yang mampu memeluknya, walaupun dia dijauhi orang, walaupun dia ditolak orang, bahkan keluarganya tak terima anak ini dibuang. Tapi begitu nyampe kepada kami kabar baik apa? Saya katakan, sekarang kamu ada di tangan mama. Ini mama kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kabar baik apa yang membuat orang lain akan merasa senang? Ketika kita berkekurangan, kabar baik apa yang akan kita dengar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya buka sedikit. Karena kami di yayasan itu tidak ada donatur, tidak ada bantuan dari pemerintah atau dari luar negeri, tapi latarnya ini kami ini Yayasan Kasih Tulus. Tapi ini masih belum semuanya kelihatan. Jadi saya bilang coba latar kami ini udah bangun, yang ini udah lantai 2 tuh. Saya makasih nih buat bapak-bapak, kasih lagi nih sama Bang Suweri kemarin dia kirim bapak-bapak kompak yang dari sini kaum bapak yang dari sini datang ke tempat kami. Tahu nggak kabar baik apa ketika ada orang datang seperti ini? Ini saya kasih bocoran. Kami karena ramai di sana dan kemudian anak-anak itu harus kami kasih makan yang banyak-banyak supaya berat badan mereka naik. Tahu nggak saudara, ketika ada orang datang, yang pertama ketika ada yang bilang bawa beras, saya bilang kasih Tuhan. Kami bisa tetap kasih anak-anak makan. Bahwa ketika ini datang, ini menjadi kabar baik buat kami. Saya nggak tahu bagi orang lain kabar baik apa, tapi kami ingin jadi bawa kabar baik. Ketika kaum bapak kemarin datang, kalau kasih telur, kasih beras, kasih indomie sama kami juga ingin bawa kabar baik yang dibawa kaum bapak dari tempat ini ke yayasan kami. Cuma kami kurang nggak suka foto-foto, nggak suka publikasi. Pagi-pagi siap ibadah, siap pelayanan, saya bagi-bagi telurnya, saya bagi-bagi indominya. Jangan jumpai anak-anak gelandangan. Ayo kita bagi berkat yang dibawa dari kaum bapak dari tempat ini. Jadi bukan cuma kami yang diminta kebaikan itu. Jadi kami bagi. Masukkan telurnya, masukkan indominya, cari mana tukang becak dayung yang kayaknya mukanya putus pengharapan. Bilang ini kita berbagi. Bukan kami sudah lebih, bukan. Kami juga nggak tahu 2 minggu lagi akan ada gimana. Tapi saya percaya Tuhan saya akan membawa kabar baik bagi kami senantiasa. Dia nggak akan pernah biarkan kami kekurangan. Orang bingung. Jadi kalau ada nanti anak di pinggir jalan, saya selalu suruh satu orang pembinanya. Kemudian anak asuh kami bilang, ini dari panti asuhan Kasih Tulus, bagi berkat untuk Bapak, Tuhan berkati ya. Nah, gak apa-apa, agama tetangga kita, gak apa-apa nak. Justru kita harus bagi. Mak, telurnya untukku masih ada besok, anak saya. Ada, sama kita Tuhan sayang. Gak mungkin Tuhan biarkan kita kekurangan, tapi ada yang sama kita, ayo kita bagi. Mereka pergi, biar aku ikut ya mak, pergi anak-anak ini. Kabar baik apa yang kita bawa kepada orang lain? Tapi Tuhan bilang bukan sekedar kabar baik yang dijanjikan ini, enggak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kabar baik apa? Kami bangun sekolah. Saya bilang ini masih kecil. Kami terus berjalan tanpa ada bantuan dari mana-mana. Kalau ada yang udah kasih kami misalnya berkat, saya bersyukur karena kami harus beli obat vitamin untuk anak-anak yang terpapar HIV ini. Karena mereka tulangnya itu sangat habis, jadi kadang terpletok jalan. Jadi mereka harus beli tetap obat Davidnya, harus beli obat anti jamurnya supaya mereka nggak tumbuh makin jamurnya. Saya untuk itu aja bilang makasih Tuhan. Artinya apa yang Tuhan kasih untuk kami itu bisa kami pakai untuk kehidupan anak-anak bangun sekolah, bisa untuk keperluan mereka. Kabar baik apa untuk orang miskin? Yohanes 10 ayat 10 Tuhan bilang, aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan gak mau lihat kita seperti robot yang cuma hidup. Dia mau
miskin. Itu yang susah diobatin. Jadi saya mau ajak kita, jangan punya rasa yang selalu rasa miskin. Ayo kita teruskan. Kemudian dikatakan di sananya di ayat 18 tadi, Lukas 4 ayat 18. Kemudian apa lagi katanya? Ayat 19 ya. Tadi untuk yang miskin, terus ayat 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Apa yang sekarang menawan kita? Saya baru-baru ini ada salah seorang di pembina kami ya, pembina anak-anak asuh kami, seorang pelayan gereja. Kalau pendeta di gerejanya nggak ada, dia di depan mimpin ibadah semuanya. Tapi ketika saya melihat dia tertawan oleh perdukunan. Saya bilang, waktu lihat dia, saya mukanya sebelah nggak nampak. Tuhan ini apa? Saya coba, dia mimpin ibadah di depan. Tuhan ini apa? 2 bulan kemudian waktu saya melayani di tempat mereka, saya lihat mukanya, kakinya nggak kelihatan. Dia waktu itu jadi singer. Saya bilang, Tuhan ini ditawan apa? Kalau Tuhan udah kasih saya penglihatan, biar dia hubungi saya, cari saya. Ternyata saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada banyak kita percaya kepada Tuhan, tapi kita masih tertawan oleh apa? Perdukunan. Kita pengen dengar jawaban apa yang cepat daripada orang kalau ketika kita berobat, ketika kita kesusahan. Begitu dia ketemu saya bilang, Tuhan tidak senang dengan pelayanan kamu lakukan. Aku ditawan oleh perdukunan, benar. Ayo Inang, saya selalu dipanggil Inang pada situ juga. Saya so merasa seperti anak gadis tapi dipanggil Inang. Ayo Inang datang ke rumah. Ketika saya sampai ke rumah dengan anak saya main gitar, ayo kita doa. Saya begitu sampai di pintu, saya bilang, keluarkan keris, keluarkan ini, dikumpul semua di mejanya. Dia tertawan, gak pernah damai hidupnya. Setiap malam dia dikejar-kejar oleh mimpi-mimpi yang gak benar. Tapi Tuhan bilang bahwa dia ketika di dalam Lukas 4 ayat 33 itu mengharing iblis itu keluar. Sekarang dia terbebas. Dia mengambil keputusan untuk tinggal ada di Rakin, menjadi kakak pembina bagi anak-anak yang ada di Rakin. Tuhan memberikan kebebasan bagi kita dari segala apa yang menawan kita sekarang. Video porno, pergaulan bebas yang akan membuat kita rusak dan keturunan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari situ. Amin. Apapun itu, saya nggak tahu karena kita waktu kita singkat. Apapun saat ini yang menawan kita. Gini, kira-kira apa yang menawanku? Kayaknya nggak ada yang terlalu gimana ya Bu yang nawanku. Tapi satu aja buat kita. Ketika kita merasa kita lakukan sesuatu, tapi nggak ada damai, nggak tenang berdoanya, percayalah itu berarti bukan dari Tuhan. Amin. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Amin. Makasih Tuhan. Berarti Tuhan lagi mau merubah. Kita kayak, aduh kayak nggak enak aku mengerjakan ini, tapi kayaknya orang biasa aja tuh mengerjakan itu. Berarti itu sesuatu yang dikerjakan iblis untuk menawan kita. Tuhan bisa bebaskan kita. Ayo lanjut, dikatakan di sana lagi apa? Ini belum, masih ayat 19 tadi. Bagi orang-orang benar untuk dan penglihatan bagi orang-orang buta. Yang mau saya katakan gini, untuk memberitakan, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Saudaraku, tahu nggak kita? Mungkin mata jasmani kita itu terbuka, tapi sering nggak kita nggak bisa lihat apa-apa dengan masa depan kita dan apapun yang kita kerjakan. Sering. Maka ada lalu, sekalipun aku nggak lihat apa-apa, aku nggak ngerti, tapi hatiku percaya. Karena kita nggak tahu buta, nggak tahu apa yang harus kulihat. Jawabannya apa dengan itu? Ketika kita nggak butuh, nggak tahu apa-apa, tahu depan apa yang akan kukerjakan, bahkan dengan pandemi ini, apa yang harus kukerjakan, besok apa
Tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya masih dari 5 juta yang berdiri di depan saudara ini, betul-betul menikmati firman Tuhan ini. Maka saya katakan, ayo kita bukan sekedar, ayo kita biar lepas, tapi kita mampu melepaskan orang lain. Setiap firman yang kita dengar, ayo kita tarik, kita buktikan dan kita alami. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di depan ini atau dimanapun, tangkap firman itu, alami. Itu yang saya lakukan tahun 93. Oh enggak, saya umur 4 tahun ditinggalkan oleh mama kandung saya. 3 bersaudara, saya paling besar, adik saya nomor 2 itu 2 tahun, adik saya paling kecil itu belum bisa menyusu. Dia tinggalkan kami, dia gadaikan segala isi rumah sama mama kami, pergi dia dengan pria lain, kami ditinggalin. Keadaan kami suku miris, karena gak akan ada yang masuk, kami masih kecil-kecil. Saya dipindahkan ke tempat opung kami, disiapkan lahan Bali, dia masuk dalam. Kehidupan suku gersang. Opung kami punya banyak babi, jadi saya pandai uji-uji ngasih babi makan. Umur 4 tahun, 5 tahun saya harus ke ladang membatik, ngambil padi. Saya harus ngambil kerbau, gak boleh pergi ke sekolah kalau gak pergi antar kerbau duluan. Saya ditindas. Saya gak pernah tahu rasanya pergi sekolah pakai sepatu. Saya pernah gak tahu rasanya makan dulu, sarapan dulu baru pergi sekolah. Saya ini lihat teman-teman saya punya mama papa yang sayangi mereka. Kalau pergi sekolah kadang dibabakan ubi yang direbus untuk boleh mereka makan. Saya ini sepertinya kalau saya ingat benar apa yang saya jalani waktu kecil itu luar biasa. Mau naik kelas 4 SD, papa saya dijodohkan menikah dengan seorang perawat, dan itu mama saya makasih aku bisa buka klinik karena mama saya itu buka praktek di rumah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya nikmati berjatuh dari jatuh tertimpa tangga. Mama saya luar biasa. 17 tahun saya mengalami penganiayaan, banyak bekas-bekas sudut rokok. Saya diajak main judi supaya bisa keluar dari rumah karena papa yang luar biasa baik. Dia cari segala cara. Kalau saya salah, saya ditendang. Saya dibilang anak gak berguna, anak bodoh, mama mau aja buang, kamu gak bisa apa-apa. Saya benar alami itu. Siapa orang yang tinggal di komplek PTP 78 pasti tahu bagaimana kehidupan kami. 17 tahun saya ditendang, dipukul, dibilang anak gak berharga. Tapi saya ingat ketika Bang Suher itu, kami itu ada bimbingan. Saya ingat kata-kata mereka waktu itu bilang, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan, Tuhan mengasihimu. Saya itu yang membuat saya bangkit. Itu yang membuat saya ternyata hidup saya gak selamanya akan susah. Gak selamanya aku akan ditendang, dipijak-pijak. Ketika dengan firman Tuhan, ingat bahwa firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Itu yang mengubahkan saya keluar dari zona saya yang tertindas. Ketika mama saya tendang saya tamat SMA, saya memberontak. Mama saya dulu kalau panggil saya, Masda, kami cepet-cepet harus lari, gak boleh lihat makanya. Tapi tahu gak saudara, ketika saya dalam Tuhan, terakhir mama saya kena kanker paru karena merokoknya luar biasa. Waktu itu dia akhirnya tinggalkan kami, dia pergi lagi juga menikah dengan temannya. Jadi itu benar-benar. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan pernah mikir bahwa omongan manusia yang menjadikan kita jadi seperti apa. Ada kata-kata Tuhan yang mengatakan bahwa kita dia pilih untuk menceritakan perbuatan Allah yang besar. Maka sekarang saudaraku, saya selalu ngajak orang, ayo jangan buat orang lain tertekan, jangan buat orang lain
menginginkan rasa cinta kita kepada Dia yang senantiasa. Itu yang Tuhan mau. Karena apa, saudara? Kenapa Tuhan lebih hargai yang sepeser ini, dimasukkan janda ini, daripada persembahan yang banyak-banyak orang kaya? Kenapa Tuhan mungkin lebih hargai orang sana yang pelayanan mungkin cuma 10 menit dibanding kita yang 4 kali dalam seminggu? Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau katakan seperti ini. Banyak hal yang Tuhan izinkan saya lakukan. Saya menikah tahun 2004, 4 kali pindah kontrakan. 4 kali pindah kontrakan, di naik kontrakan 200.000 pindah, naik kontrakan 200.000 pindah. Jadi saya yang seperti ini belajar dari mana? Satu yang saya lakukan dari saya gadis begitu saya kerja adalah saya nggak pernah lupa bayar perpuluhan saya, karena saya tahu ketika saya bayar perpuluhan saya, segala jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Amin. Tapi ketika kita setia lakukan itu, kadang kita udah memang kewajiban lakukan. Tuhan mau tegur kita, ayo lakukan sungguh-sungguh. Cuma kenapa Tuhan mau kita lakukan ini dengan cinta kita yang mula-mula? Kita semua di sini pernah jatuh cinta mula-mula. Saya percaya kita semua pernah. Pasti kita segala apapun kita lakukan. Saya dapat pengertian di sini. Dan ini yang saya lakukan Tuhan dunia. Ketika kita tetap punya cinta yang luar biasa kepada Tuhan, bukan hanya spesial, bukan hanya 1/10, bukan hanya 1/5, tapi seluruh hidup kita sanggup berikan kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Memang bapakku ini pinter. Karena mungkin kalau kita kasih dengan apa yang harusnya kita udah melakukan, Tuhan tahu nggak kira-kira kalau ada yang masih bisa sebenarnya kita kasih, tapi kita nggak kasih, benar? Saya percaya Tuhan tahu. Kami pindah kontrakan, tapi tetap saya setia bayar perpuluhan, saya tetap setia memperhatikan gereja. Apa kemudian yang terjadi? Tahun 2000, kami juga punya rumah, bukan beli. Enggak, kapan-kapan kita bicara tentang bagaimana supaya uang kita yang tadi kita kasih berani kita bahagia itu. Perhatikan rumahku, kata Tuhan.
gak bisa bayar uang sekolah. Yang paling sedih siapa? Kita bapaknya, orang tuanya, benar. Ketika kita gak bisa menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saya percaya yang paling sedih Bapak di surga. Dia bingung gimana cara aku bantu anakku ini. Jadi jangan buat Tuhan kita bingung. Ayo kasih cinta kita yang mula-mula akan kepada Dia. Aku percaya, imanku bersepakat percaya kepada Dia. Dan benar, anak saya 3 kali selesai operasi. Kapan-kapan kita kasih saja. Karena dia 10 bulan selesai 3 kali operasi. Dia sering komplain kalau saya kasih kesaksian tentang dia. Mak, kasih tahu kalau sekarang udah sempurna. Karena orang banyak pikir mungkin dia masih kantongan di perutnya. Bagaimana saya tetap melakukan itu? Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apapun sekarang yang kita hadapi, percayalah itu alat yang akan dijadikan Tuhan bagi kita untuk menceritakan perbuatan besar Dia di dalamnya. Amin. Amin. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Untuk segala apapun sakit yang kita alami, apakah kita sedang dalam miskin? Tadi Tuhan sudah kasih jawaban. Ada berita baik bahwa Dia akan janji memenuhi segala keperluan kita. Lagi gak bisa lihat apa-apa karena keadaan begitu buruk. Dia bilang, aku sedang buka jalan di tengahmu, buka penglihatanmu. Lagi terikat, gak tahu mau datang kepada siapa. Gak usah cari pendeta, gak usah cari firman Tuhan. Tuhan bilang Dia sanggup bebaskan. Datang Tuhan, aku mau lepas sekarang. Gimana itu bisa terjadi? Kasih cinta membangun hati kepada Tuhan setulus-tulusnya, supaya berkat yang untuk kita. Jangan seperti tadi, banyak orang di Israel janda, tapi dia nggak didatangi, tapi Bigi malah ke janda Sarfa. Banyak orang sakit kusta, tapi bukan orang Israel lagi semua, tapi orang dari mana tadi namanya. Jadi jangan sampai kita nggak dapat apa-apa, tapi orang lain yang Tuhan berkati. Karena apa? Karena kita nggak punya cinta kepada Dia. Amin. Ketika kita punya cinta akan Dia, saya percaya ini semua akan bisa kita nikmati. Yang nggak pernah kita lihat, yang nggak pernah terpikirkan, kita nggak pernah kita dengar, bahkan nggak pernah timbul di hati kita, semuanya akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan ingat ujungnya, kepada segala yang mengasihi Dia. Harus ada kata-kata itu. Orang sering bilang, iya kan Tuhan bilang aku nggak pernah kulihat, nggak pernah mendengar Tuhan kasih. Sudahkah kita sungguh mengasihi Dia? Kok nggak dapat juga? Sudahkah kita sungguh mengasihi Dia? Mengasihi gimana? Seperti janda yang tadi memasukkan sepeser. Tapi itulah hidup Dia. Mari kita bawa hidup Dia kepada Dia. Maka kita akan boleh takjub, bukan sekedar takjub dengan firman Tuhan, tapi kita akan boleh menikmatinya.